Takwil itu beda dengan tafsir. Ada yang mengatakan takwil itu muradif, sinonimnya tafsir. Ada yang mengatakan takwil ini lebih khusus daripada tafsir. Takwil itu khusus mentafsirkan Quran, tapi kalau tafsir itu bisa menafsirkan semua perkataan. Ada yang menyebutkan takwil itu beda dengan tafsir. Kalau tafsir itu ya seperti di kamus itu ya, tafsir. Tafsir itu artinya bayan, menjelaskan. La raiba fi ay la syakka. La raiba, maksudnya raiba itu ay la syakka, tidak ada keraguan. Itu namanya tafsir. Tapi begitu masuk kepada seperti yadullah, tangan Allah, maka tangan Allah, yadullah diartikan tangan Allah. Kemudian dari tangan Allah kemudian diartikan lagi menjadi kekuasaan Allah. Nah, ini namanya takwil. Jadi kalau takwil itu satu lafadz yang dia punya dua makna. Ada makna yang dekat, ada makna yang jauh. Atau disebut dengan makna rajih yang dekat, makna marjuh itu yang jauh. Tapi yang dimaksudkan adalah makna yang lebih jauh. Kata tangan, makna yang paling dekat adalah tangan itu yang anggota badan, ya, lazimnya yang dekat, yang rajih. Tapi makna yang jauh atau makna marjuh itu adalah kekuasaan. Akan tetapi yang dimaksudkan malah yang jauh. Kenapa kok yang jauh? Karena adanya dalil-dalil. Ya. Contoh seperti di sini, yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Atau yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Maka terjadi ada takwil. Dan Al-Imam Bukhari sendiri juga mentakwil ayat-ayat yang disebut di dalam hadis-hadis itu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Maka kemudian Imam Bukhari mengatakan ay mulkahu, segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Wajah itu makna dekatnya adalah ya anggota badan kita, wajah. Tapi makna jauhnya adalah kekuasaan ataupun kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Bukhari memilih mulkahu, itu adalah kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali kerajaan atau kekuasaan Allah. Jadi tidak dimaknai secara terlek, tidak ada segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Kalau wajah Allah berarti bukan tangannya. Maka ini ditakwil, dan ini sempat menjadi viral di YouTube. Ini bacanya mulkahu au malikahu gitu. Sempat menjadi viral pertentangan ya. Dan ini akan menjadi jelas di dalam perkataan Imam Bukhari yang lain. Tatkala Imam Bukhari menjelaskan ayat wa ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha, tidak ada satu binatang melata kecuali Allah itu akhidhum binasiyatiha, kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Makna letterleknya adalah tidak ada binatang melata kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Itu makna letterleknya. Tapi yang dimaksudkan itu bukan makna sebenarnya, tapi makna majaz, makna kiasan. Apa? Beliau mengatakan ai fi mulkihi wa sultanihi. Maksudnya tidak ada binatang kecuali ia berada di dalam kekuasaannya Allah. Maksudnya memegang ubun-ubun itu maksudnya menguasai hewan-hewan itu. Di sini Imam Bukhari mengatakan ai fi mulkihi wa sultanihi. Jelas. Jadi semua binatang-binatang itu berada pada kekuasaan Allah, fi mulkihi. Dan di dalam teks ini tidak mungkin dibaca fi malikihi. Kalau teks yang di atas tadi ada kontroversi, ini mulkihi apa malikihi.
Tapi kalau di sini nggak mungkin fi malikihi, mesti fi mulkihi wa sultanihi. Maka terbantahlah orang yang membaca malikihi dengan menolak adanya majaz atau takwil di dalam Al-Quran. Pernah dahulu diceritakan ada seorang ulama besar namanya Abdullah As-Sinqiti. Abdullah As-Sinqiti ini di Saudi. Beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada majaz, ada takwil. Tapi orang-orang Saudi di sana ulamanya mengatakan tidak ada. Al-Quran itu teksnya begitu ya begitu maknanya. Jadi kalau ada yadullah fawqa aydihim, ada tangan, ya wis ngono iku. Ora usah dipahami macam-macam. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan abadilah wajah Allah. Ya wajah Allah, ya wajah Allah, ya sudah, tidak usah dimaknai macam-macam. Ini makna secara letterlek. Akhirnya satu saat debat Abdullah As-Sinqiti, Syekh Abdullah As-Sinqiti dengan ulamanya mereka. Dan kebetulan ulama mereka itu adalah ulama yang tunanetra, orangnya buta. Begitu berdebat, kata Syekh Abdullah As-Sinqiti, wahai orang alim, orang yang buta, kalau kamu tidak mau makna majaz, kamu masuk neraka. Kata Syekh Abdullah As-Sinqiti, kalau kamu nggak mau makna majaz, kamu masuk neraka. Lu kok bisa? Iya. Coba periksa firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Surat Al-Isra ayat 72. Coba kalau kamu tidak mau makna majaz, berarti semua Al-Qur'an itu maknanya asli semua. Makna letterlah sesuai dengan lafadznya. Barang siapa wa man kana fi hadhihi, barang siapa yang ada di dunia ini a'ma, dia buta, berarti seperti kamu, fa huwa fil akhirati, maka orang tersebut di akhirat nanti a'ma wa dhallu sabila, maka orang itu buta dan lebih sesat jalannya. Barang siapa yang buta matanya di dunia, nanti di akhirat akan buta dan lebih sesat jalannya. Dan itu kamu. Jadi kamu itu orang sesat. Kalau kamu tidak mau mentakwil ayat ini, tidak mau makna kiasan ayat ini, makna yang sebenarnya saja, berarti kamu ini sesat nanti di akhirat, masuk neraka. Akhirnya orang yang ulama, orang alim buta ini kemudian marah-marah, kemudian mengusir Syekh Abdullah As-Sinqiti dari majelisnya, bahkan konon dideportasi dari Saudi. Ceritanya seperti itu. Nah ini kalau dimaknai secara letterlek, secara apa adanya, ya akhirnya ya kasihan orang-orang yang buta itu. Berarti a'ma di sini perlu dimaknai majaz, bukan buta matanya, tapi buta mata hatinya, tidak mau menerima kebenaran agama Islam, ya. A'ma. Jadi bukan a'ma buta-buta biasa gitu, tapi buta mata hati. Nah, ini kan bukan makna yang sebenarnya, karena a'ma itu di mana-mana ya buta mata kepala ini aslinya. Begitu juga tatkala membaca ayat misalnya wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar, dan ceritakanlah mengenai hamba-hambaku, yakni Ibrahim, Ishak dan Yakub, ulil aidi, yang mana mereka itu memiliki tangan-tangan, wal absar, dan memiliki penglihatan. Kalau makna sebenarnya Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, mereka itu adalah memiliki tangan-tangan, memiliki mata. Terus apa istimewanya? Apa yang mau diceritakan? Kalau makna sebenarnya, ya orang lain punya tangan, punya mata. Kalau makna yang sebenarnya, maka di sini al-aidi, tangan-tangan, absar dan mata, itu bukan makna sebenarnya, makna majaz, makna kiasan. Bahwa Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub itu punya al-aidi, yang kemudian diberikan makna kekuasaan, dan juga al-absar, berarti penglihatan itu maksudnya memiliki wawasan yang luas.
bukan pandangan mata tapi pandangan akal, wawasan, punya ilmu yang luas gitu. Itu baru kemudian satu anugerah yang pantas untuk diceritakan gitu. Bukan hanya sekedar tangan, anggota badan, mata termasuk anggota badan, bukan itu. Begitu juga tatkala disebutkan wajah rabbuka, dan datanglah Tuhanmu. Wajah rabbuka, datang Tuhan. Kalau Tuhan datang berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dimaknai secara telak, apa adanya. Maka para ulama mengatakan wajah rabbuka, datang Tuhan itu bukan Tuhan yang datang. Annahu ja'a sawabuhu, datang itu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau juga mentakwil ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ayat-ayat seperti ini dimaknai secara kiasan. Maka tatkala yadullah maglulah, tangan Allah itu terbelenggu, ya kalau dimaknai secara letterlek, ya tangan Allah itu dikecek, berarti Allah punya tangan. Maka nanti pandangan kita, pemahaman kita nanti jatuh kepada kaum musyabbihah atau tajsim, menjisimkan Allah terdiri dari anggota badan dan seterusnya, atau musyabbihah menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan maha suci Allah dari persamaan dengan semua makhluknya.